Kita lanjutkan, yaitu terkait dengan catatan-catatan khusus tentang organ paru-paru. Nah, catatan khusus terkait organ paru-paru. Yang pertama terkait dengan mimpi yang berhubungan dengan kondisi paru-paru. Jadi bisa mengandung nilai diagnosa di dalam kita menafsirkan mimpi. Nah, ketika dalam mimpi ini kondisi kelebihan pada paru-paru, kelebihan ini maksudnya adalah ada sesuatu yang menyerang paru-paru. Misal ada lembab dahak di paru-paru, atau ada dingin menyerang paru-paru, atau panas menyerang paru-paru, angin menyerang paru-paru. Jadi disebut sebagai kondisi kelebihan. Ada unsur lain yang masuk ya, sehingga paru-paru menjadi mengandung sesuatu yang menyebabkan penyakit. Pada kondisi yang kelebihan, orang itu dia akan bermimpi menangis. Nah, seperti itu. Kemudian juga akan bermimpi yang di mimpi itu ada rasa khawatir, kemudian juga ada ketakutan, bisa juga mimpi terbang. Ya, seperti itu. Kemudian kalau dalam kondisi kekurangan, artinya adalah paru-paru ini dia melemah, itu akan mimpi, di dalam mimpi nanti akan ada objek yang berwarna putih ya. Jadi ada benda-benda yang berwarnanya putih, tembok putih, langit yang putih, kemudian di wilayah yang putih ya. Nah, kemudian juga akan ada mimpi tentang pembunuhan yang berdarah. Pembunuhan berdarah ini kan bisa menggunakan senjata tajam, menggunakan pistol dan lain sebagainya. Ya, kalau pembunuhan yang tidak berdarah di dalam sini kan seperti dengan diracun. Nah, seperti itu kan tidak berdarah. Pembunuhan berdarah di sini adalah pembunuhan yang mengeluarkan darah. Ya, tadi seperti dengan senjata tajam, seperti dengan benda-benda keras ya, seperti dengan pistol dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam kondisi kekurangan, orang juga akan bermimpi terbang juga, sama ya, seperti kelebihan, ada kesamaan. Kemudian juga akan ada benda aneh dari emas atau besi. Nah, ini mimpi yang terkait dengan paru-paru. Pada kondisi yang kelebihan, bisa mimpinya nangis atau khawatir ya, was-was gitu. Kemudian ketakutan, misal dikejar-kejar hantu atau dikejar orang atau hewan. Kemudian mimpi terbang. Pada kondisi paru-paru yang kekurangan, mimpinya ada banyak objek-objek yang berwarna putih, benda-benda yang berwarna putih. Kemudian pembunuhan yang berdarah, kemudian mimpi terbang, dan ada benda-benda aneh yang terbuat dari emas atau besi ya, seperti itu. Benda-benda yang aneh yang tidak sewajarnya. Misal ada buku tapi terbuat dari besi atau dari emas, kemudian menemukan seperti ayam tetapi kok berbahan besi atau emas ya, dan benda-benda aneh yang lainnya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan mimpi yang terhubung atau berhubungan dengan paru-paru. Kemudian catatan berikutnya terkait dengan organ paru-paru, yaitu paru-paru dia itu membenci dingin atau enggan terhadap dingin. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu akan mudah terserang oleh faktor patogen atau faktor penyebab penyakit dingin. Misal dari cuaca dingin,
iklim lingkungan atau suhu lingkungan yang dingin, kemudian juga seperti minuman atau makanan yang dingin, ya seperti itu, ini akan memperlemah paru-paru, kemudian akan mudah menyerang paru-paru. Juga ketika seseorang sudah punya penyakit paru-paru, kemudian diserang oleh dingin akan lebih parah. Orang punya asma TBC, kemudian mempunyai penyakit paru-paru yang lain, itu ketika terserang dingin, baik cuaca dingin, suhu ruangan dingin seperti ber-AC, kemudian minuman atau makanan yang dingin, atau dia sedang renang ya di kolam atau di aliran air yang dingin, mandi air dingin, nanti dia bisa tambah parah, bisa tambah sesak napas, tambah batuknya, dadanya tambah tertekan, merasa tertekan dadanya seperti itu. Dan dingin ini mudah menyerang paru-paru, contohnya nanti akan menimbulkan seperti batuk, bersin, kemudian juga akan pilek ya, flu, seperti itu. Jadi paru-paru itu benci atau enggan terhadap dingin, artinya adalah rawan diserang dengan dingin atau mudah terpengaruh oleh faktor patogen dingin. Kemudian nah, paru-paru dia itu mengatur suara. Paru-paru mengatur suara. Sehingga nanti suara ini pada kekuatan suara, kemudian pada nada, kemudian kejelasan suara, itu berkaitan dengan paru-paru. Kekuatannya, apakah suaranya kuat atau lemah, kemudian nadanya bisakah dia nada tinggi atau hanya bisa nada rendah, kemudian kejelasannya, ya ngomongnya jelas atau tidak, ya itu berkaitan dengan organ paru-paru. Ya, suara berkaitan dengan organ paru-paru. Ketika paru-paru lemah atau dia terhalang oleh dahak, ya terhalang oleh dahak, nanti akan nada suaranya rendah, kekuatan suaranya itu lemah, ya suaranya itu kecil sekali, kemudian secara kejelasannya itu tidak terlalu jelas, seperti diredam. Yang meredam itu ya dahak itu tadi, atau karena paru-paru yang lemah tidak mampu menghasilkan suara yang jelas, yang kuat, dan dengan nada yang tinggi, seperti itu. Nah, itulah terkait catatan khusus organ paru-paru di dalam TCM. Kita cukupkan dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.